Baik. Partisipannya bertambah Bapak Ibu. Kalau tadi 30-an, sekarang sudah 40 lebih. Izin saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di Komunitas Penulis Peradaban. Salam kenal. Perkenalkan saya Nadia dari tim Tinta Langit Bapak Ibu. Jadi Komunitas Penulis Peradaban adalah komunitas dari Bapak Ibu alumni kelas-kelas di Tinta Langit, dan Tinta Langit sendiri merupakan lembaga pelatihan kepenulisan yang mendukung Bapak Ibu semua untuk menulis mewujudkan 1 juta warisan peradaban. Dan saat ini bersama komunitas penulis peradaban dari berbagai programnya, kita sama-sama hadir di acara Book Lounge, yang mana di acara ini kita akan sama-sama menyaksikan peluncuran buku dari Bu Ayu Matruno. Tapi sebelum itu, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, disilahkan. Hmm, Alhamdulillah, berdoa dicukupkan. Oke, untuk membuka acara book launch kita, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar dahulu nih sambutan dari Ketua Komunitas Penulis Peradaban kepada Pak Fahrul. Saya persilakan. Silakan Pak Fahrul. Terima kasih. Kak Nadia, suara saya gimana, Kak Nadia? Merdu Pak, jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, terkhusus buat Ibu Ayu ya. Salam kenal Bu Ayu ya. Salam kenal dan selamat milad hari ini. Barakallah ya. Mudah-mudahan hari ini membawa berkah buat Bu Ayu dan kita semua ya. Ini pertanda bagus ya. Jadi mencari momentum yang cukup bisa diingat buat kita sendiri dan juga tentunya bagi penulis ya dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu teman-teman, saya akan awali dengan sebuah pantun ya. Ini sudah saya siapkan 3 bulan yang lalu ya, karena dia ya, terlalu lama ya. Ya, musik degong itu adalah gamelan, dimainkan indah bersama seorang teman. Jika Cakep. kasih ibu sepanjang jalan, maka kisah ibu tak akan pernah dimakan zaman. Hari ini Mantap. kita menyambut dengan sukacita tentunya hadir kembali sebuah karya yang luar biasa dengan tema yang mungkin tidak pernah akan habis ya sumber inspirasinya. Ini mungkin sudah yang kesekian ribu mungkin ya topik tentang ibu dan saya pikir ini tidak akan pernah selesai ya kalau kita bicara tentang ibu, emak, bunda, umi dan seterusnya ya tidak akan pernah selesai. Pasti akan ada banyak sisi lain yang bisa kita insight dari seorang ibu gitu ya. Demikian juga hari ini kita akan melihat bagaimana buku pertama ya Ibu Ayu ya, buku solo pertama. Tapi kalau saya lihat cerita tadi sekilas, kemudian saya sempat membaca ya Bu Ayu ya, sempat membaca sekilas tentang apa namanya bukunya ya, sekilas baca bukunya. Ternyata dari cerita yang disampaikan Bu Ayu itu saya melihat bahwa setiap kalimat yang disusun dan seterusnya itu mengalir dan enak dibaca. Apalagi nanti ada beberapa apa istilah. Ini cerita latar belakang sepertinya latar belakang Jawa ya. Ada terjemahan di bawah dan seterusnya. Ini membuat saya membacanya ini menjadi lebih enak dan mengerti. Ternyata setelah diceritakan tadi, latar belakang buaya itu adalah apa? Seorang sastrawati ya. Sudah banyak cerpen yang dibuat cerita-cerita. Oh, pantas sekali kalau saya lihat dari kalimat yang disusun itu sangat indah, ya. Bapak Ibu teman-teman sekalian, eh, alumni apa nama komunitas alumni ini menjadi salah satu wadah sebenarnya yang kami siapkan sediakan bersama Tinta Langit untuk Bapak Ibu mengaktualisasikan karyanya ya. Jadi tonggak pertama bagaimana karya kita bisa dikenal luas ya, dikenal luas oleh halayak ramai, kita bisa manfaatkan salah satu fasilitas yaitu book lounge ya. Nah, book launch ini menjadi apa namanya barometer kita bagaimana karya-karya kita itu bisa dikenal secara detail gitu ya. Nah, hari ini salah satu alumni kita akan menyampaikan, launch bagaimana buku yang
berkisah tentang seorang ibu yang punya latar belakang tersendiri, kemudian ada sejarah-sejarahnya juga dicuplik oleh Bu Ayu ini membuat cerita ini menjadi lebih menarik. Saya tidak mau mengambil jatahnya reviewer ya, Kak Nadia ya. Nanti akan diceritakan secara lengkap ya. Tetapi yang bisa kami garis bawahi di sini adalah bahwa dengan terbitnya buku pertama ini menjadi langkah bagus buat kita menapak berkarya lebih bagus lagi di buku-buku selanjutnya. Nah, di alumni inilah menyiapkan bagaimana kita bisa konsisten ya. Jadi kalau ibu bapak bisa mengikuti beberapa program di dalam komunitas ini, kita menyiapkan bagaimana kita konsisten bisa menulis lebih dari satu buku. Nah, alhamdulillah kami di pengurus ini ada beberapa yang juga sudah masuki buku kedua, ketiga, dan seterusnya. Meskipun masih berupa outline, tetapi ide cerita akan kita kembangkan secara bersama. Dan mudah-mudahan nanti Bu Ayu juga semakin bersemangat ya, punya cadangan banyak cerita, tidak hanya di satu buku. Banyak sekali alumni kita yang hanya berhenti di satu buku, hanya karena apa? Tantangannya cukup luar biasa. Jadi menulis itu tantangannya tidak hanya di awal, bagaimana menuangkannya ya, Kak Nadia, Bu Ayu dan teman-teman ya, ke dalam sebuah kisah. Tetapi setelahnya terbit banyak sekali tantangannya. Nah, setelah itulah akan kita lihat apakah kita masih sanggup mengulang kisah yang sudah sukses di buku satu untuk di buku kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentunya kita akan meningkatkan kualitasnya secara bersama-sama buku kita kedua, ketiga, dan seterusnya. Tidak hanya puas di buku pertama dengan kondisi yang ada saat ini. Ya. Sekali lagi, selamat buat Ibu Ayu. Hari ini hari bahagia, tentunya double ya. Hari double. Saya juga buku kedua saya itu Bu Ayu tepat di kelahiran saya. Pasti semangatnya akan beda ya kalau di tanggal lain. Jadi harus berupaya bagaimana momentum ini kita manfaatkan. Biasa ada beberapa teman yang memanfaatkan hari kelahiran, hari anniversary, kemudian hari ulang tahun anak dan seterusnya itu dimanfaatkan betul supaya menjadi kenangan terindah sendiri buat kita. Jadi kita bisa meninggalkan warisan selain harta ataupun yang lainnya. Jadi harta literasi ini adalah yang tidak akan pernah habis, bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak juga. Mudah-mudahan banyak manfaat buat kita semua. Sekali lagi, selamat Bu Ayu, sukses. Mudah-mudahan berkah ya pesan-pesan yang disampaikan dari bukunya. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faru untuk kesambutan dan pantunnya yang sudah disiapkan 3 bulan yang lalu. Itu artinya spesial tuh, Bapak Ibu semua. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dahulu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan langsung saja ke acara inti yang akan dipandu oleh moderator cantik kita, Bu Niwayan Pujiastuti. Silakan Bu Puji. Baik, terima kasih Kak Nadia yang selalu ceria dan hangat menyapa peserta. Baik, saya awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Pak Fahrul, selaku Koordinator Alumni Penulis Peradaban, Bu Ayu Matruno, sahabat dan keluarga tercinta dari Ibu Ayu, serta peserta launching buku Emak di Antara Mimpi dan Senandungnya. Terima kasih atas kehadiran dalam ruang virtual ini, walau kita bertemu secara online, saya yakin semangat kita tetap hangat menyatu. Kembali saya Pujiastuti akan memandu acara book launch pagi ini. Sebelum saya menghadirkan penulis pada pagi hari ini, saya ingin membacakan kutipan dari novel Ibu Ayu Matruno. Emak bukanlah tokoh besar dalam sejarah, bukan pula perempuan yang namanya tercatat dalam buku biografi. Namun dari perjalanan hidupnya yang syarat dengan terpaan badai, saya menyadari bahwa cerita-cerita besar itu tak boleh hanya disimpan dalam ingatan. Harus ditulis, harus diabadikan. Untuk semakin menyelami isi buku, mari kita saksikan tayangan singkat teaser buku di Emak di Antara Mimpi dan Senandungnya.
Wah, ternyata baru nonton teasernya aja udah menegangkan dan penasaran ya. Selanjutnya saya undang dengan hormat Ibu Ayu Matruno. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Gimana nih Waalaikumsalam wabarakatuh. kabarnya hari ini? Kabar Rasanya gimana? sehat, alhamdulillah. Eh, sangat terharu dan bahagia bisa menyelesaikan buku ini dan akhirnya bisa launching di hari ulang tahun saya. Karena sebenarnya ini adalah salah satu apa namanya eh, bucket list sebelum saya umur 60 tahun. Saya harus sudah bisa menerbitkan satu buku dan alhamdulillah sekarang 57 tahun saya sudah berhasil sebelum 60. Nanti 60 mungkin buku kedua atau ketiga. Mudah-mudahan ya. Kita pasti menunggu karya-karya Ibu selanjutnya dan selamat ulang tahun Ibu. Terima kasih. Luar biasa nih di hari bahagia bisa meluncurkan novel pertama ya, novel Ya. pertama dan pasti bahagianya double, double. Bapak Ibu sekalian, yuk kita dengarkan bersama cerita di balik lahirnya novel yang akan diluncurkan pagi ini. Bu Ayu boleh berbagi cerita mengenai latar belakang lahirnya buku ini ya, dengan pertanyaan saya yang pertama. Apa yang menjadi titik awal atau momentum terkuat yang mendorong Ibu untuk menuliskan kisah emak? Oke. Sebelumnya tadi maaf saya belum menyampaikan. Saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk hadir di acara Book Launch ini, sebuah penghargaan buat saya. Terima kasih. Saya tahu semuanya sibuk dan banyak yang berhalangan, tapi saya berterima kasih untuk yang sudah bersedia hadir dan menyempatkan waktunya. Oke. Kemudian apa yang ide di balik dari mengapa saya mengangkat cerita emak gitu ya. Iya, Jadi kita semua punya sosok ibu ya. Kita pasti setuju bahwa ibu itu adalah sosok yang tidak ada bandingannya di dunia ini buat siapapun gitu. Jadi saya sering menemani dan menyaksikan keseharian emak eh, dari saya dari saya kecil, meskipun saya pergi gitu ya ke kota ke ke luar kota gitu, atau saya sekolah tidak di desa, kan kita tinggal di sebuah desa kecil gitu, tapi saya sering pulang dan saya menyaksikan keseharian mak itu seperti apa. Nah, ketika saya menyaksikan kesehariannya itu, misalnya memasak bersama, itu mak sering cerita gitu, sering cerita apa bagaimana dia menjalani hari-hari. Ketika itu kan sebagai seorang istri pamong di desa kecil gitu ya, menjalani hari-hari. Tapi saya tidak pernah mendengar keluhan gitu ya. Tidak pernah mendengar sekalipun beliau mengeluh atau mengatakan, ini maaf saya agak emosi karena apa? Kondisi emak sendiri sekarang sedang sakit-sakitan gitu ya, jadi apa? Dia tidak pernah mengeluh sama sekali, dan ketika saya sendiri menjalani hidup saya yang berat, setiap kali saya menjalani hidup saya yang berat itu saya selalu teringat, oh emak aja yang seperti itu tidak pernah mengeluh ya, kenapa saya nggak bisa gitu gitu. Jadi itu membuat inspirasi gitu buat saya untuk semangat dalam hidup dan untuk
terus berjuang apapun yang terjadi. Jadi itu selalu terngiang dalam pikiran kata-kata beliau dan cerita-cerita beliau bahwa kita tuh apa hidup ini jangan gampang bilang nggak bisa gitu ya. Mungkin sekarang kita belum bisa mencapai sesuatu, tapi suatu saat percaya deh pasti ada jalannya gitu sih kata-kata yang sering saya ingat, yang sering jadi lecutan buat saya untuk berjuang gitu. Terima Ya, kasih. Oh ya, Bu Ayu. kemudian satu Oh ya, lagi masih ada. kemudian Oke, silakan. karena kita kan keluarga besar, jadi ada ada apa ponakan-keponakan, ada apa cucu saya juga Hmm. saya udah punya cucu gitu. Nah, cerita-cerita emak tadi tuh saya kok merasa sayang gitu kalau dilewatkan gitu ya. Jadi terus nanti keponakan-keponakan saya belajar tahu dari mana nih sosok sosok cerita tentang neneknya gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang bisa diambil buat hikmah atau buat pelajaran buat mereka, jadi lebih baik kita abadikan gitu. Jadi saya yakin itu juga mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Kalau ada sesuatu yang indah yang kita yakin itu pantas untuk dikenang dan kita wariskan kepada anak cucu kita, ya kita mungkin bisa karena menulis adalah salah satu mengabadikan momen. Terima kasih. Iya, saya membaca bukunya Bu Ayu ini kan dari masa kecil dan Bu Ayu otomatis kan pada saat itu masih kecil ya. Nah, pasti kan untuk bisa kemudian menceritakan alurnya ya dari masa kecil ibu, kemudian sampai dewasa dan lain sebagainya itu sampai punya anak, pasti kan ada proses riset ya dan penggalian cerita yang dilakukan, terutama ketika menyingkap lapisan kenangan dan sejarah keluarga. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana proses riset dan penggalian ceritanya sehingga akhirnya alurnya tuh mengalir banget dari masa kecil, dewasa sampai saat ini. Itu luar biasa loh. Oke. Jadi ketika saya ikut book writing camp itu terima kasih juga untuk Tinta Langit yang sudah membimbing gitu secara bertahap sampai saya akhirnya bisa. Jadi awalnya memang tidak mudah. Jadi saya tuh dibimbing oleh Tinta Langit mengikuti book writing camp itu dibimbing secara bertahap bahwa langkah awal adalah seperti ini. Kalian harus membuat seperti apa ya outline gitu ya, outline apa saja yang ingin disampaikan di dalam cerita itu. Kemudian saya buat outline, kemudian diberikan feedback oleh coach, oleh writing coachnya. Kemudian dari situ saya kemudian tanya ke kakak saya yang paling tua, kemudian ke adik saya, kemudian saya tanya ke yang saksi sejarah gitu ya. Saya tanya mereka ini gimana kejadian ini ceritanya, kejadian itu semua saya rekam, saya tulis dan ya eh, hampir 90% lah di dalam buku itu based on true story, tapi karena fiksi ya saya sedikit perindah dengan kata-kata gitu. Ya. Berapa lama, Bu, proses penyelesaian buku itu? Kalau book writing camp sendiri kan 2-3 bulan ya. Untuk Hmm. untuk bertanya-tanya informasi itu sudah saya lakukan sebelum saya ikut book writing camp, sudah ada ide sebenarnya saya mau menulis gitu. Itu sudah setahun sebelumnya. Saya sudah sering mewawancarai adik saya, adik ipar saya, kakak saya, kemudian apa namanya ya adiknya emak saya gitu. Ya. Ya, ya, ya. Saya juga baca di bab itu apa di novel itu hadir latar belakang kelam masa Gestapo ya. Nah, bagaimana Ibu kemudian harus menyeimbangkan narasi personal keluarga dengan peristiwa sejarah yang tentunya semua orang sudah tahu kan peristiwa sejarah itu. Nah, itu bagaimana kemudian Ibu menyeimbangkannya dalam sejarah sehingga tidak terlihat apa namanya proporsi yang tidak seimbang di dalam penyampaian ceritanya. Oh ya, kalau cerita itu sejarah saya dapatkan dari kakak ya, saya yang paling tua. Eh, Memang ketika itu kan marak ya, di mana-mana semua orang tahu gitu dan ibu saya, keluarga saya, bapak dan ibu saya itu yang terdampak langsung gitu, terdampak langsung dari kisah itu. Nah, saya menganggap itu selain cerita sejarah dari negara kita gitu, saya menganggap itu adalah memang peristiwa kehidupan yang bisa saja mengena atau apa lewat pada kehidupan siapapun. Nah, kebetulan itu dalam kehidupan emak gitu dan emak itu sebagai pendamping bapak saya dan juga sebagai ibu dari 9 anak gitu ya yang harus membesarkan anak sendiri, tidak ada
membantu gitu. Dia bisa sebagai sosok manusia biasa, dia bisa tetap membuat hari-hari untuk anaknya itu tetap bisa berjalan seperti tidak ada apa-apa gitu. Tapi dia sendiri menanggung dalam ketakutannya, dalam ya sebagai manusia normal ya tercekam dalam ketakutan, dalam kesedihan. Bagaimana kalau kehilangan sosok apa orang yang dia andalkan untuk menghidupi anak-anaknya, dan dia masih membawa mimpi yang dia tidak bisa wujudkan buat dirinya, tapi dia ingin itu mimpi itu terwujud dalam anak-anaknya gitu. Jadi saya menganggapnya menyeimbangkannya itu sebagai kejadian di dalam kehidupan normal manusia, apapun bisa terjadi gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita tetap punya apa tujuan, atau memang kita punya sesuatu yang ingin kita perjuangkan tuh jangan sampai ikut hancur gitu. Ya, luar biasa ya. Ada pesan utama nggak ya, Bu, yang ingin disampaikan mungkin kepada generasi muda ya melalui kisah emak ini? eh Banyak cara untuk menghargai orang tua kita gitu ya. Apa namanya? Pesan saya adalah kebersamaan dalam bentuk apapun dengan ibu atau dengan bapak itu sangat berharga gitu. Jadi eh, apapun yang mereka lakukan dulu, mungkin mereka melakukan adalah sebatas yang mereka bisa gitu, karena mereka juga punya masa lalu sendiri dari kehidupan mereka di masa kecil, menghadapi masalah-masalah mereka sendiri ketika mereka melahirkan kita, mendidik kita, mereka pasti terbatas gitu ya, terbatas dengan kapasitasnya itu. Jadi pesan saya adalah banyak cara menghargai gitu, menghargai orang tua. Jadi selama kita masih masih hidup bisa membahagiakan, jadi itu kita lakukan sebisa mungkin. Kasih. Ya, saya juga jadi ikut terharu dengarnya. Bu, tadi kan Ibu membuat riset ya, kemudian juga dari hasil riset itu kan kemudian Ibu menuliskannya kan ya. Ada nggak sih momen menulis yang paling emosional sehingga kemudian Ibu, aduh, aku nggak bisa nih melanjutkan tulisan ini, aku harus menghentikan dulu sementara. Terus caranya kemudian Ibu bisa menjaga gitu supaya Ibu bisa melanjutkannya, menjaga emosionalnya, mungkin itu juga bisa diceritakan lah buat nanti berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Itu di masa kecil emak ya. Hmm. Itu kan kehidupan ketika itu kan sebelum Indonesia merdeka sangat terbatas gitu ya, sangat miskin, sangat tertinggal dengan bapaknya emak yang hanya pekerjaannya seperti itu gitu. Tapi ada seorang anak perempuan gitu ya yang punya mimpi besar gitu. Nggak tahu itu mimpi dari mana, tapi mungkin karena dia sering mendengarkan radio atau apa gitu ya. Dan dia ingin keluar dari zona dia gitu. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya dan dia tidak mampu gitu. Nah, mimpi itu dia simpan di dalam hati gitu ya. Terus dia cari cara gitu sampai akhirnya dia menjadi, ya dia berusaha memasuki kehidupan orang dewasa demi untuk bisa apa sih yang saya inginkan ini, bagaimana saya bisa mewujudkannya gitu. Nah, ketika itu dia harus menghadapi pilihan untuk tidak pilihan yang harus dia lakukan ketika orang tuanya, bapaknya meninggal gitu ya, kemudian sama ibunya diminta untuk menikah dengan pria pilihan ibunya. Itu dia dalam ketakutannya sebagai anak gadis kecil gitu ya, dia tidak tahu bagaimana menolak. Kalau saya menolak nanti kasihan kasihan mbok saya, tapi kalau saya menerima bagaimana dengan mimpi saya itu. Tapi dalam dilema itu tuh ada, saya rasakan, waduh, kalau saya di tempat itu gitu ya, kalau saya menempatkan diri saya dalam kondisi seperti itu, wah iya juga ya gitu, bagaimana sangat beratnya itu sih, emosi bahwa oh ternyata gini ya gitu dulu kejadiannya gitu. Jadi ya gitu sih. Luar biasa, kita kayaknya harus henyak dulu sejenak supaya nggak, saya soalnya udah nggak bisa nahan juga haru mendengar penjelasan Ibu. Eh, untuk itu kita dengarkan dulu review dari para reviewer di
ruang Zoom ini telah hadir Profesor Dr. Muhammad Kursum, MAG. Beliau adalah guru besar UIN Surabaya. Dan juga Ibu Rida Permatasari, MPD CHT. Beliau seorang hipnoterapi, jurnalis, dan guru ekskul jurnalistik. Yang pertama memberikan review, kami persilakan Prof. Dr. Haji Muhammad Kursum untuk memberikan pandangan dan apresiasinya terhadap novel Emak. Kami persilakan, tapi salam kenal dulu. Salam kenal Pak Prof. Senang bisa bertemu di ruang Zoom pagi hari ini. Iya, Bu Puji. Pak, suara saya bisa terdengar ya? Terdengar, Prof. Alhamdulillah. Ya. Salam kenal, Bu Puji. Iya, kita sebenarnya sama-sama di satu instansi yang sama. Itu ya? Iya, saya di Kementerian Agama Pusat tapi. Masya Allah. Geng, 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 geng. Saya di Surabaya. Ya, Bu. Nggih, ternyata kita bisa dipertemukan dalam novelnya Emak ya. Nggih, Ini Prof. jasanya Silakan, Bu Ayu ini. silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia dan mudah-mudahan semuanya diberi rahmat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari sahabati saya yang sudah kenal sejak lama, Bu Puji. Jadi Bu Ayu ini teman kuliah S1 dulu di Malang. Ya, ya memang beliau ini sejak dulu itu saya iri, Bu. Jadi kalau ada teman yang pinter itu saya mesti iri. Kenapa saya nggak bisa melakukan hal yang sangat bagus, potensi yang sangat bagus yang dimiliki teman-teman yang itu kemudian bisa membuahkan karya yang luar biasa. Ini termasuk menurut saya Bu Ayu ini bakatnya itu sudah sejak lama sebenarnya. Jadi sudah wajar lah kalau misalnya di usia yang ke-57 ini beliau bisa menulis sebuah karya yang monumental dan luar biasa ini. Yang kedua, saya ucapkan selamat ulang tahun Bu Ayu, Pak Ayu. Ini momen yang luar biasa dan mudah-mudahan jangan sampai di usia 60 karya yang kedua. Jadi paling enggak 1 bulan, 2 bulan ke depan ini sudah terbit buku yang kedua gitu ya. Ya Bu Ayu ya. Jadi mudah-mudahan lah. Ini saya iri Bu Ayu. Kenapa saya nggak bisa membuat karya yang monumental dan bagus seperti yang sama-sama kita lihat sekarang. Nah, saya terbiasa di akademisi, jadi tulisan atau karya ini ya berbasis keilmuan yang saya ajarkan di kampus. Bapak Ibu yang saya banggakan, saya sengaja ini ngajak ada 4 kelas mahasiswa saya, tapi rupanya tidak semuanya bisa gabung. Ya. Jadi selamat bergabung teman-teman ETSA 88 dan juga anak-anakku mahasiswa di Prodi Sastra Inggris, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, nanti bisa ngacungkan bisa lambaikan tangan gitu ya. Siapa-siapa yang hadir. Terima kasih telah gabung. Bapak Ibu yang saya hormati, kaidah Arab itu kita sering mendengarkan bahwa al-ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Qaid
suyudaka bihibalin watikoh. Jadi pengetahuan, pengalaman, ilmu itu tidak akan bisa terbaca tanpa ada coretan, ya, tanpa ada tulisan yang terekam dalam sebuah buku. Jadi ibaratnya pengalaman kita atau ilmu yang kita miliki ini ibaratnya buruan, ya, hewan buruan. Jadi kalau misalnya tidak kita kencang, nah ini berarti hilang nanti. Ya. Makanya Bu Ayu ini memberi contoh yang bagus, berikan pengalaman, ya, tulisan yang sama-sama kita bisa lihat sekarang ini. Saya kok jadi redek ini Bu Ayu ini, nggak bisa. Saya bukan review novel itu sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini karena sahabati yang luar biasa ini sudah beberapa minggu yang lalu ini minta saya untuk mereview, ya udah saya akhirnya sambil lalu saya baca gitu, sambil merenung juga pengalaman komunikasi hidup dengan emak saya juga, ya. Hanya saya berebes itu, Masya Allah gitu. Saya baru nyadar setelah membaca buku ini betapa emak ini perannya luar biasa, luar biasa. Saya perkenankan saya cerita sedikit tentang emak saya juga. Tidak lulus SD, ya, emak saya itu tidak lulus SD, bapak saya lulus SD, SR dulu itu. Jadi setiap malam itu jam 2:30 itu mesti membangunkan kami, itu, saya dan kakak, saya dan Mas, untuk diajak sholat tahajud, untuk bermunajat kepada Allah. Nah, setelah itu kemudian kami diminta untuk membantu bersih-bersih dagangan kluweh, ya, kluweh atau tewel yang dimiliki yang dikulak, ya, oleh bapak tadi siang, dan malamnya itu harus dicuci, dan besok paginya itu harus dibawa emak ke pasar. Kalau melihat itu luar biasa, ya. Orang tua kita ini luar biasa. Jadi seorang ayah yang hanya lulusan SD dan emak yang tidak lulus SD ini bisa mengantarkan kami, ya, mengantarkan kami, mas saya yang hafidz Al-Quran, kemudian saya yang karena jerih payah orang tua, karena doa orang tua, kemudian bisa berkiprah dan mengabdi di UIN Sonabal Surabaya ini, menurut saya ya luar biasa ini. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Ayu, Bu Ayu, bahwa peran emak ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Jadi memang harus ada balas budi, ya, balas budi yang kita lakukan mungkin bentuknya macam-macam atau beda-beda. Jadi yang disampaikan Bu Ayu ini di bukunya emak ini kalau saya nilai ini balas budi Bu Ayu yang luar biasa. Jadi hasil karya ini bisa jadi sangat monumental dan bisa bernilai dunyan wa ukhron, ya. Jadi mudah-mudahan nanti laris manis Bu Ayu, ya, di pasaran. Amin, amin. Ya. Kemudian dari sisi konten, saya sebenarnya kemarin agak agak tanya jawab, tanda tanya gitu maksud saya, tanda tanya. Kok
bisa gitu kemudian displitkan cerita Gestapo gitu. Nah, ini gagasan apa yang disampaikan Bu Ayu ini luar biasa itu. Sangat susah itu kalau misalnya sebuah cerita fiksi yang kemudian itu di-matchkan dengan cerita sejarah Gestapo yang dalam tanda kutip sebenarnya anak-anak Gen Z ini sudah tidak begitu tertarik itu dengan cerita-cerita Gestapo. Banyak yang nggak tahu. Jadi ini sekaligus Bu Ayu ya, mohon maaf ya, mungkin nah alhamdulillahnya tidak ditonjolkan di tidak ditonjolkan di apa namanya di sinopsis depan itu. Jadi kalau misalnya itu ditonjolkan di covernya, wah ini anak-anak malah nggak tertarik. Alhamdulillahnya di situ. Jadi yang tersirat bahwa gerakan ya, apa namanya Gestapo ini memang luar biasa. Jadi konten sejarah yang disampaikan Bu Ayu ini memancing kita supaya kita ini tidak menutup mata bahwa perkembangan sejarah yang sedemikian dahsyat itu harus kita jadikan apa namanya bahan bahwa ke depan ini kita harus lebih hati-hati ya, menyikapi gejolak atau pergolakan politik yang luar biasa itu. Jadi jangan sampai kemudian itu menjadikan apa namanya generasi ini menjadi generasi yang tidak mau peduli dengan sejarah. Jadi itu dan saya lihat di apa namanya di alurnya itu ya memang berurutan ya. Jadi Ya, Prof jangan disepil semua biar pembacanya pada penasaran. ya, 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 ya. Jadi ya di apa masa Gestapo kemudian kemarahan apa namanya itu masih ada Kemelut dan ini sesuatu yang heboh banget gitu ya. Ya, ya. Itu perlu dibaca ini oleh Betul, betul. para hadirin semua ini ya. Jadi kalau nggak baca ini rugi ini. Jadi wadah subuh yang mencekam, wah ini luar biasa ini. Iya, Jadi betul. sub judul yang ada di buku ini menurut saya sangat bagus dan menggugah kita apa namanya menambah semangat kita supaya kita lebih peduli dengan lingkungan, lebih peduli dengan keluarga, utamanya lebih peduli dengan orang tua kita, dengan emak ya utamanya. Iya. Saya kira itu sekedar apa namanya at glance Ya. review yang bisa saya lakukan. Jadi banyak bahasa-bahasa Jawa yang saya nggak ngerti ya Bu Ayu ini. Dari mana ini Bu Ayu ini? Oh, Jadi harus turun-turun ya lihat Iya, artinya ya. iya saya Wong lihat Jawa ini. nggak ngerti Jawa. Iya, aku wong Jawa tapi wis kadung anu ini. Terkontaminasi bahasa-bahasa Surabaya. Jadi sing Jawa anu itu nggak tahu saya. Iya, iya, Jadi betul. mungkin sementara itu, jadi saya menunggu karya Bu Ayu yang berikutnya. Jangan sampai nunggu umur 60 ya. Jadi 2 bulan, 3 bulan yang akan datang ini Iya. sudah ada lagi Bu Ayu ya. Paling Nanti enggak Bu ini Ayu gabung lagi Pak di programnya kita iya, ada. Nanti iya. juga Prof Programnya bisa dorong ya, temen mahasiswa-mahasiswanya ikut di program kita. Jadi insya Allah mahasiswanya nanti semua nanti menulis gitu. saya dikirimi flyernya ya. Flyernya tak kirim ke Ye, anak-anak ye. yang gabung ya. Jadi Baik. anak-anak kami yang saya ajar sekarang ini di Prodi Sastra Inggris itu mereka juga banyak yang concern dengan karya-karya sastra Indonesia ya. Jadi Ya.
Apalagi dengan bahasa Inggrisnya kan, jadi apa yang ada di Indonesia bisa diceritakan kepada betul, betul. dunia, gitu ya. Aduh, Ya. terima kasih banyak, Oke, Prof. makasih Bu Insight-nya Ayu, luar makasih. biasa. Ya. Oke. Baik, kita beralih ya ke Rida Permatasari, MPD CH CHT. Tadi saya sudah perkenalkan, maka saya mengundang Bu Rida. Bu Rida, apa sudah ada di ruang Zoom ini? Oke, Bu Rida, selamat pagi. Itunya speakernya belum Ya. di mute. Oke, selamat. Ya. Ya, Oh, selamat pagi. sudah ya? Sudah. Ini ya Oke. sinyal, mohon maaf Salam sinyalnya agak. Enggak Selamat apa-apa. pagi, Bu. Ya, Pagi. Salam ya, kenal Bu Rida. ya, salam kenal juga Ibu. Saya nggak dihipnotis nih hari ini. Salam kenal Ibu. Salam kenal. Ini mohon maaf sinyalnya agak Ya, naik kayaknya karena ngelag ya maklum. kita. Oke, saya persilakan Ya, Mbak Rida terima untuk menyampaikan kasih. review Oh, atas mulai ya. bukunya Bu Ayu. Ya, silakan. Oke, terima kasih Ibu Nadia. Saya senang sekali waktu dihubungi oleh Bu Ayu ya. Seharusnya bukan saya yang di sini sebenarnya, tapi adalah guru besar kami di eh, apa namanya di bidang pendidikan. Kebetulan saya juga muridnya beliau. Beliau nggak bisa, akhirnya Bu Ayu eh, menitipkannya pada saya. Dan ini satu kehormatan sekali saya bisa hadir di sini di tengah teman-teman yang sudah menitipkan buku ya. Keren, luar biasa. Selamat Bu Ayu. Oke. Eh, saya sih sebenarnya S1-nya adalah Bahasa dan Sastra Indonesia ya Bu Ayu ya. Cita-citanya dulu memang pengen punya buku banyak, tapi belum sempat bikin buku. Saya sudah nyemplung ke jurnalis. Selama hampir 11 tahun lah saya di jurnalis. Memang buku, tulisan dihasilkan adalah tulisan jurnalis gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang bisa bikin buku itu, saya sangat wow, keren banget ya. Saya malah belum apa-apa gitu. Oke, eh, Bu Ayu, terima kasih sekali sudah mempercayakan ini pada saya. eh Selamat ulang tahun, Masya Allah, di usia yang sebelum 60 ini sudah banyak manfaatnya buat orang lain. Karena buku ini itu eh, Masya Allah keren banget. Sebagai hipnoterapis pun saya melihatnya adalah momen ini yang nggak bisa semua orang bisa apa namanya dimiliki oleh semua orang. Momen eh, adik kakak saling menyayangi itu yang saya lihat ya Bu Ayu ya. Terus adik kakak saling apa namanya membahagiakan emak, adik kakak yang saling melindungi apa orang tuanya gitu loh. Dan luka-luka memang ada luka-luka yang dalam keluarga itu yang akan berdampak pada anak-anak dan keluarga nantinya ya Bu Ayu ya. Tapi ini eh, kalau sebenarnya saya boleh boleh apa namanya mengupas tuntas atau hanya spill-spill aja Bu Nadia nih? Spill aja, jangan dihabiskan. Nanti hilang penasaran para calon pembaca. Oh gitu ya. Iya. Iya, iya. Siap, siap, siap. Jadi buku ini yang pertama saya lihat, wah emak, wah kalau soal emak, karena saya juga ibu saya baru meninggal Februari lalu kan, jadi aduh, saya pertahanan bisa runtuh nih saya bilang. Dan memang kejadian gitu pas, aduh, betapa emak yang digambarkan oleh Bu Ayu adalah emak yang sangat tegar, emak yang saya ingat dulu nenek saya juga sama ceritanya seperti itu Bu Ayu, bahwa nenek saya itu harus menghadapi dulu PKI malah. Oh, nah, bener ya, Gestapo PKI ya. Nah,
Jadi bagaimana kakek saya juga dikejar-kejar oleh mereka dan ditodongkan senjata untuk keluar gitu loh. Nah, mama saya menjadi saksinya, jadi sehingga mama saya menjadi sangat trauma gitu. Nah, eh, betapa emak-emak itu memang harus tegar sebenarnya. Dan kita benar kata Bu Ayu, kita meniru dari emak kita bahwa masa sih emak kita aja bisa kayak gitu, kenapa kita enggak gitu ya Bu Ayu ya. Dan bicara soal emak itu nggak akan cukup sedikit, pasti panjang banget ceritanya itu. Jadi kalau lihat baca novel ini, itu akan banyak banget yang bisa didapat dari novel ini, kayak gitu. Yang pertama yang saya catat adalah emak itu benar. Emak itu selalu mengesampingkan mimpi. Ketika kita jadi emak, banyak mimpi-mimpi yang ke cancel gitu, yang ya sudahlah, mungkin buat anak kita gitu loh. Terus yang kedua, ketika saya membaca novel ini kayaknya saya tahu tuh, oh ini pendoponya di sini kali ya. Karena Bu Ayu itu begitu begitu apa ya, detailnya bisa menggambarkan, mendeskripsikan mendeskripsikan ruang gitu ya. Jadi sehingga oh ini kayaknya pendoponya di sini deh. Kayaknya oh nanti ini ada ini deh. Oh, jadi saya sendiri berimajinasi gitu. Oh iya. Jadi sepanjang saya membaca itu, jadi kelihatan itu kayak menonton film gitu loh. Di sini membaca, di sini membaca, sorry. Di sini di sini saya membayangkan gitu loh. Nah, alurnya emang kadang maju, kadang mundur ya. Tapi itu nggak berasa menyusahkan sih. Seperti aja kita kayak ngomong gitu, ngomong sama teman, tiba-tiba maju. Tuh, ini loh, ini inget nggak gitu, tiba-tiba mundur kayak gitu. Terus tapi semuanya dijahit, tiba-tiba maju, tiba-tiba mundur gitu. Tapi indah kalau mau saya. Terus, nah ini bahasa Jawa. Bahasa Jawa saya sebagai orang Sunda, saya membaca aja dengan saya ikutan logatnya gitu loh. Bener nggak ya logat kayak gini? Tiba-tiba ketika ke bawah, oh iya iya gitu. Dan saya itu membutuhkan harus belajar dua bahasa ya. Dan itu memang bagus untuk apa ya? eh, apa ya kata menurut ahli neuroscience itu? Jadi bagus untuk perpindahan. Jadi kayak semacam bisa tektok lah gitu. Jadi kalau kita membaca membaca novel ini, jadi oh iya, oh bahasa bahasa Jawanya gini, oh bahasa Jawanya gini, oh bahasanya oh gitu. Sehingga saya juga membandingkan dengan bahasa saya, bahasa Sunda gitu. Oh bahasa Jawanya ini toh, oh bahasa Sundanya ini gitu. Hampir sama ya gitu kan, bahasa Sunda dan bahasa Jawa hampir sama ya Bu Ayu ya. Tuh. Terus eh, ada lagi yang sosok bapak, bapak yang tenang, bapak yang bertanggung jawab, bapak yang amanah, dan bapak yang berani. Dan ini keren banget itu menurut saya. eh Sekarang kan fatherless ya, banyak kan ya Bapak Ibu ya. Dan saya juga banyak pasien-pasien yang fatherless, bapaknya ada, tapi tidak memberikan kontribusi apapun itu. Bapaknya ada, tapi bapaknya nggak tahu bagaimana caranya menjadi bapak yang benar gitu loh. Dan sosok di sini adalah sosok bapak yang tenang, amanah dan berani. Amanah ketika dia di dan berani, dia dan tenang dan berani dia mengutarakan itu. Walaupun semua juga mereka tuh juga apa namanya, ini bayaran kan ya, bayaran dari si Dharma itu loh. Saya jadi kesel itu. Saya ikutkan kesel itu. Apa namanya, membaca tokoh si Dharma ya kalau nggak salah ya Bu Ayu ya. Nah, si Ya, Dharma ya, itu betul, betul, betul. saya jadi ikutan kesel lah sampai saya bilang dasar kurang ajar. Itu yang bikin saya, hah, dasar ada ajatnya tuh orang kayak gini. Saya paling paling ini tuh yang pas itu loh, yang ini bawa ibumu keluar gitu loh. Saya Iya, kayak iya, iya. gondok banget itu. Terngiangnya itu. Ini bawa ibumu keluar. Datang-datang marah gitu kan. Ih, Hmm. saya jadi ikut begitu ya. Ih, Ya, ya. apa sih gitu kan. Ya Berarti terus berhasil ya, em, Bu Ayu. karena memang seperti ngobrol aja gitu ya Bu ya, kalau Iya, saya betul. ngelihat ini ya, saya membaca ini gitu. Karena saya membacanya acak dari atas, dari atas bawah, tuh tengah-tengah Hmm. kadang-kadang gitu. Nah, yang terakhir adalah keluarga, keluarga apa namanya, yang ditampilkan adalah keluarga yang harmonis dan tidak semua orang punya itu. Iya. Dan Mahal memang ya. ya mahal banget. Harta yang paling berharga Iya. adalah keluarga. Nggak, Hmm. jadi bener banget di sini. Banyak banget yang bisa disampaikan di sini bahwa Hmm.
nggak cuman novel doang di sini tuh, bahwa Iya. ini loh sosok bapak yang bener itu kayak begini gitu. Jadi kayak ngajarin gitu loh. Ayo sini bapak-bapak pada berkumpul berkumpul sini. Inilah bapak itu kayak begini loh, yang amanah gitu loh, yang tenang menghadapi sesuatu. Karena kan kita ngintip kan, si emak itu ngintip di jendela gitu kan, anak-anaknya ngintip gitu ketika bapaknya udah kepung gitu kan, dia ngintip kan si anak kan jadi masuk dalam diri si anak tuh. Kalau hipnoterapi itu kan gitu ya. Ketika dia melihat bapak, oh bapaknya gagah, bapaknya berani. Ketika kelak dia dewasa ada orang yang apa menyakiti dia segala, oh nggak bisa, bapakku berani, apa loh gitu kata anak sekarang gitu. Apa loh, bapakku berani dulu loh, oh Hmm. nggak bisa loh ya, itu yang justru ini penggambaran bapak ini yang benar-benar nih, kalau kalau menurut saya ya, kalau orang bisa baca ini itu, oh Hmm. bapak itu seperti itu. Pun kalaupun orang yang punya luka dengan bapak fatherlessnya, ketika baca ini, oh sosok bapak tuh harus begini ya, Nggak apa-apa. harus yang tenang, Ya. ketika dihadapkan sesuatu Program gitu. yang kelima Itu yaitu aja sih. KMD yang akan dilaksanakan pada bulan. Oke. Oke, rupanya Oke, gitu aja. ada Eh, ini. mm-mm. Bu Nadia, Bu Ayu, selamat Oke, atas bukunya. Semoga apa namanya, benar-benar membawa orang-orang untuk membeli, dan setelah beli itu kan kadang ada yang ditinggalkan ya, atau disimpan ya. ya. Maksudnya Pesannya setelah membeli itu harusnya tersampaikan dibaca, kan ya. Pesannya biar tersampaikan ya. dipamerkan. Ini ada Hmm. ininya loh. Oh, iya, ini Oke. ada. Kalau lu baca ini, lu akan jadi bapak yang amanah ya. Oke, terima kasih Bu Ayu, Bu Baik. Nadia. Makasih banyak Mbak Rida yang sudah menyampaikan insight-nya yang luar biasa ya, mendalam, Ya, sangat apa namanya, apa ya namanya, kalau ini tuh kalau dalam film itu me apa, mendalami lakon di dalam ceritanya. Baik, bagi yang ingin mendapatkan novel ini ya, bagi yang ingin mendapatkan novel ini bisa akses di Facebook Litera Media Tama dan @Litera Media Tama, dan dalam acara launching ini ada potongan harga dari 125.000 menjadi 109.000. Jadi manfaatkan kesempatan hari ini untuk pesan. Untuk nomor kontak pemesanan silakan cek di kolom chat. Dan selanjutnya, setelah mendengar ulasan reviewer, kita akan mendengarkan testimoni dari Dr. Ramdanisa dan Ibu Hani Herawati sebagai rekan dari Bu Ayu. Kami persilakan untuk memberikan testimoni pertama, Dr. Ramdanisa. Selamat pagi, salam kenal, Ibu. Salam kenal. Assalamualaikum. Ya, Sudah silakan dengar Ibu. suara saya? Jelas Jelas. sekali. Terima Ibu kasih, Puji. silakan Ya. memberikan testimoni atas bukunya. Kira-kira Ibu layak dibaca nggak? Gitu. Oh, sangat layak dibaca. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ayu beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya diberikan untuk memberikan testimoni novel pertama Ibu Ayu yang luar biasa ini, yang berjudul Emak. Selamat ya Ibu Ayu, dan selamat ulang tahun, dan selamat atas launching buku barunya. Terima kasih. Semoga laku bukunya. Amin. Ya. Novel Emak Ibu Ayu ini menurut saya adalah sebuah karya yang begitu menyentuh hati karena ditulis melalui bahasa yang menarik dan penuh makna. Novel ini juga membuat saya flashback, relate dengan masa-masa saya bersama almarhumah ibu saya. Jadi sedih. Dia membesarkan 12 orang anak yang ditinggalkan oleh ayah saya yang meninggal ketika beliau berumur 39 tahun, jadi sangat muda. Jadi perjuangan ibu saya itu sangat-sangat tough ya, sangat-sangat berat. Jadi sangat relate ketika saya baca testimoni Ibu Ayu, wah ini benar-benar novel yang sangat-sangat baik dibaca dan juga penuh arti.
Jadi karya ini berhasil menghadirkan seorang ibu dengan segala cinta, keteguhan, dan juga pengorbanannya. Juga karya ini kisah nyata yang dituangkan dalam novel yang tidak hanya mengajak pembaca merenung kembali peran ibu dalam kehidupan, tetapi juga memberikan inspirasi supaya kita lebih menghargai, menyayangi, dan berbakti kepada ibu kita, orang tua kita, dan terutama ibu kita. Secara khusus saya memberikan apresiasi tinggi kepada Ibu Ayu, teman saya yang ternyata kita itu sudah saling mengenal 14 tahun ya Ibu Ayu ya. Mungkin saya sedikit bercerita bahwa saya ini adalah kolega Ibu Ayu, tetapi Ibu Ayu kemudian dia meninggalkan kami, dia pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Saya masih tetap di SD, dia sudah naik ke SMP. Jadi ya Ibu Ayu udah semakin pintar, jadi dia pindah ke SMP. Ya, secara khusus saya ingin memberikan apresiasi tinggi kepada Ibu Ayu yang mampu menulis kisah pribadi yang menjadi sebuah karya sastra yang bernilai dan tidak semua orang yang bisa melakukannya. Ya, saya mencoba menulis buku Ibu Ayu, tetapi buku tentang pelajaran. Ya, Nanti lain kali Ibu bisa aja, Bu, ya, bercerita tentang pengalaman Ibu sebagai guru. ya. Jadi tapi memang saya bukunya belum saya launching karena memang itu salah satu dari produk saya, disertasi saya. Jadi itu ada modul yang sebenarnya bisa saya publish ya, tapi ya belum sempat karena kesibukan. Jadi mungkin satu saat Baik. nanti kita bertemu ya Ibu Puji ya. Iya. Amin. Ya, oke. Terima kasih banyak, Ibu. Baik, ya sedikit lagi boleh? Silakan. Semoga novel ini menjadi warisan berharga untuk generasi mendatang dan ditunggu karya-karya lainnya Ibu Ayu. Dan sebelumnya saya mau kasih pantun untuk Ibu Ayu. Seperti ada Bapak sebelumnya, jadi saya ngasih pantun. Pergi ke taman melihat melati, harumnya semerbak indah sekali. Launching novel Emak hari ini, karya Ibu Ayu yang dinanti. Luar biasa, Sekian dari saya. pantunnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat Ibu Terima Ayu ya. Saya percaya. kasih, Amin. Bu Ramdanisa. Ya. Selanjutnya saya mengundang Ibu Hani Herawati. Ibu Hani. Beliau sedang bimbingan di kampus ini kayaknya. Oh ya udah, berarti dengan Ibu Ramdhani saja ya. Ya. Tapi luar biasa loh, kita ini sebenarnya nih di ruangan ini rupanya telah hadir para guru-guru. Kalau emak itu guru pertama di keluarga gitu, nanti kita setelah dari keluarga keluar sekolah, maka ketemulah para guru-guru ini gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi sudah disampaikan bagaimana insight dari para reviewer, kemudian juga testimoni dari rekan guru Bu Ayu. Terima kasih atas kehadirannya, atas testimoni dan reviewnya yang luar biasa. Sekarang kita buka sesi tanya jawab bagi peserta untuk mengeksplor lebih jauh dari bukunya Bu Ayu ini, karena saya yakin nih dari apa yang disampaikan oleh Bu Ayu, kemudian apa yang disampaikan oleh para reviewer dan testimoni, ini para hadirin yang ada di ruangan ini udah pada penasaran. Maka saya buka ruang untuk tanya jawab. Silakan bisa menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaan di chat. Bagi penanya terpilih sudah disiapkan hadiah buku dari Bu Ayu. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya, silakan bisa raise hand atau bisa mengajukan pertanyaannya melalui chat. Coba saya sambil cek, barangkali ada yang bertanya. Ini kenapa ini? Jangan-jangan kena hipnotisnya Bu Rida? Dan juga kena hipnotisnya novelnya Bu Ayu karena novelnya itu ya. Saya bacanya kebetulan pas lagi perjalanan nih. Perjalanan dari Jakarta ke Denpasar gitu ya. Nah, ini dia. Silakan Mbak Lala, Bunda Lala untuk menyampaikan pertanyaannya. Iya, terima kasih banyak Bu Puji. Apa kabar Bu Puji? Baik. Iya. Assalamualaikum Bu Ayu, selamat ya
untuk peluncuran buku pertamanya. Terima kasih, Mbak Lala. Iya, ini kita satu angkatan ya, Bu ya. Jadi saya belum baca novel Ibu, tapi pas tadi lihat video teasernya, itu kayaknya seru. Terus kayak konfliknya itu kayaknya menegangkan ya, menegangkan sekali. Dan tadi juga saya dengar review-reviewnya juga keren-keren banget gitu. Di sini saya mau bertanya, kan kita sama-sama mengalami proses penulisan ini ya Bu ya, pada saat di BWC ya. Itu kan kita setiap hari itu seperti diteror 4 halaman. Nah, ini Ibu menulis cerita ini, apakah memang sudah apa ya, sudah ada sebelumnya gitu, tinggal dimoles lagi, atau memang pada saat di 4 halaman itu baru Ibu tulis gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kan ini kan pasti mengenai seorang ibu ya, mengenai seorang ibu, di mana ibu itu kalau di buku saya itu seorang ibu pusat dari keluarga gitu. Nah, saya aja yang reviewnya aja saya kayak nangis, terus saya pikir, aduh nanti gimana ya anak-anak saya gitu ke depannya, seperti itu kan. Terus apalagi tadi ada sempat di-spill bahwa keluarga Ibu tuh keluarga yang harmonis, kakak beradik gitu ya. Berarti kan ibunya itu hebat banget untuk menjaga keharmonisan antar kakak dan beradik. Itu sangat sangat sulit loh Bu jadi ibu ya. Itu sulit banget gitu. Karena masih kecil aja mereka sering bertengkar gitu kan, gimana nanti mereka besar gitu. Nah, itu jadi saya pingin baca banget nih buku itu, supaya saya menjadi seorang ibu nanti kelak anak-anak saya bisa serukun itu gitu loh. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga alur, apalagi tadi sempat di-spill alur itu maju mundur. Nah, itu gimana Bu supaya bisa menjaga itu? Kadang-kadang kita menulis itu kan suka hanyut ke bawah perasaan gitu kan. Kadang kita menciptakan hal yang maju gitu kan, terus sampai lupa, oh iya kan saya juga mau cerita yang flashback gitu kan, kayak gitu. Nah, itu gimana Bu cara Ibu untuk mengaturnya supaya, oh kayaknya udah deh yang plot maju ini ceritanya selesai deh, terus saya mau flashback lagi. Nah, itu cara untuk menjaga itu gimana Bu? Terima kasih. Langsung aja ya Bu Ayu. Nanti setelah itu saya bacakan pertanyaan berikutnya. Itunya, speakernya. Terima kasih Mbak Lala atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang apa, maaf? Yang pertama. Yang kedua tentang keluarga anak-anak yang harmonis. Yang ketiga tentang alur. Yang pertama tadi tentang, oh iya, proses. Tulisnya itu sudah punya sebelumnya atau langsung gitu ya. Memang sekali lagi saya akui coach di Tinta Langit itu sangat berjasa dalam menelurkan buku pertama saya ini. Karena saya ini mulai dari start from scratch, mulai benar-benar dari awal. Jadi yang saya punya hanya data, hanya informasi yang saya dapatkan dari adik saya, dari adik ipar saya, dari kakak saya gitu ya. Cerita-cerita itu saya simpan, saya tulis dalam jurnal dulu gitu. Jadi masih mentah gitu ya. Kemudian ketika saya ikut book writing camp itu, saya kan membuat outline. Nah, itu saya pilah-pilah mana yang masuk sini, mana yang masuk sini, mana yang masuk sini gitu. Kemudian ketika mulai di hari-hari satu hari harus menghasilkan 4 lembar itu, ya saya tidur sampai jam 12 malam, saya tidur sampai begadang gitu ya demi memenuhi target deadline itu. Tapi itu memang perlu. Saya merasakan benar-benar oh gini ya jadi seorang penulis itu ya nggak gampang gitu loh. Jadi apa? Kita harus rela begadang, harus rela tidak mengikuti kegiatan-kegiatan sementara gitu karena demi fokus
untuk menyelesaikan deadline buku gitu. Sekali lagi feedback yang diberikan oleh coach itu sangat membantu dan sangat saya menuju kemana nih gitu fokusnya, karena tadinya gelambiar nggak karuan kemana, akhirnya difokusin ini maunya apa gitu, maunya kemana nih, ada cerita ini maunya kemana gitu. Jadi itu begitu sih Mbak Lala. Kemudian yang kedua, keluarga yang jadi saya itu sembilan bersaudara. Waktu kecil memang kehidupan kami serba terbatas gitu ya. Tapi emak itu luar biasa. Beliau selalu sebagai sosok emak yang biasa orang desa gitu ya, dengan sederhananya selalu menyiapkan makanan untuk anak-anaknya. Jadi seperti TK aja gitu ada. Kalau belum berangkat sekolah gitu. Itu yang kenangan-kenangan yang sangat kuat tertanam dalam benak saya gitu. Jadi eh, dia sepertinya tidak terlalu banyak mencampuri urusan anak-anaknya, tapi dengan sosoknya, dengan perilakunya aja dia memberi contoh gitu bahwa ya hidup tuh yang benar, bahwa hidup tuh begini gitu. Jadi dia tidak terlalu banyak memberikan ceramah gitu kepada anak-anaknya. Terus yang ketiga adalah alur. Memang ini banyak bercerita tentang masa lalu gitu. Jadi saya berusaha menghadirkannya bagaimana ya biar pembaca tuh bisa memahami bahwa setelah kejadian ini tuh ada seperti ini setelah kejadian. Jadi makanya saya pakai point of view, ada point of view di situ, point of view dari emak saya sebagai pribadi, sebagai saya jadikan sebagai orang pertama di situ, kemudian berganti dengan point of view adik saya, kemudian berganti dengan point of view saya gitu. Jadi saya berusaha bagaimana menyambung-nyambungkan itu juga melewati proses yang rumit, tapi dengan bantuan coach di writing camp itu akhirnya ya alhamdulillah Iya, bisa. iya. Terima Ya itu, kasih. tapi keren sih Bu, maksudnya apa ya, tekniknya itu loh Bu. Jadi Ya. kayak nyambung-nyambung gitu kan, ada yang kayak satu fokus ke POV satu orang gitu kan. Kalau ini kan Ibu datanya aja berbeda-beda orang kan, dengan cerita yang juga dari POV mereka masing-masing gitu. Nah itu sih Bu, saya kayaknya jadi penasaran nih. Kayaknya bakalan keren kayaknya. Ya. Ya emang keren bukunya. Jadi wajib dibaca lah bagi para ibu-ibu terutama gitu ya. Itu bisa memberikan apa namanya insight lah, pengalaman bagaimana kita bertahan gitu dengan segala cobaan sebagai seorang ibu. Terima kasih Mbak Lala. Kita bacakan di room chat ini sudah ada yang bertanya dari Rudi Aryansah. Izin bertanya Bu Ayu, apa rahasia emak atau pola hidup emak bisa sehat walafiat di usia senja? Langsung aja ya. Rudi ini teman lama saya. Dia sembunyi kamu ini. Teman lama, teman kerja udah lama banget pokoknya, teman baik saya gitu. Makasih Rudi pertanyaannya. Saya juga dulu sering cerita tentang emak gitu kepada dia. Jadi emak itu orang desa, orang sederhana ya, yang sekarang menginspirasi saya adalah gimana ya biar hidup menua tuh sehat gitu, biar kita tidak tetap bisa mandiri. Jadi emak saya tuh meskipun sudah tua gitu ya, alhamdulillah bisa melakukan sendiri banyak hal, dan dia itu tidak pernah diam. Di belakang rumah tuh ada kebun, dia selalu banyak menghabiskan waktunya di situ. Ada aja yang ditanam, tanam jahe, nanam cabai, nanam sayur. Jadi mungkin kalau saya lihat mirip-mirip kebudayaan orang Jepang yang nggak bisa diem gitu ya. Orang di usia tua tuh yang senang berjemur di matahari sambil nyabutin rumput. Jadi dia nggak pergi nge-gym, dia nggak olahraga, tapi olahraganya ya itu. Kemudian makanannya juga tidak macam-macam ya, apa yang ada di kebun, apa yang ini ya gitu deh. Kehidupannya sangat sederhana, dan mungkin ya itu yang membuat beliau dalam tubuhnya itu tidak Betul. terkontaminasi. Dan itu tercapture loh di novelnya. Jadi silakan nanti kalau yang penasaran lebih lanjut dibaca tuh di bukunya. Sorry. Terima kasih. Kita lanjut ya ke penanya selanjutnya. Ini ada Pak Fahrul di ruang chat. Maaf, suara saya masih terdengar ya? Masih. Oke. Untuk meramaikan forum ini, saya ingin bertanya ke Bu Ayu. Satu, babnya tidak banyak, yang berarti kemungkinan setiap babnya cukup panjang ceritanya.
Bagaimana tipsnya agar cerita tetap menarik dan pembaca tidak cepat bosan? Ini panjang nih pertanyaannya, Bu. Yang kedua, menarik lainnya di setiap bab ada cuplikan kalimat yang menggugah. Dari mana ide tersebut muncul? Kemudian yang ketiga, apakah dengan latar belakang di dunia sastra yang sangat membantu dalam kelancaran menulis Ibu? Terima kasih, selamat dan sukses atas bukunya. Terima kasih Pak Fahrul atas pertanyaannya. Luar biasa pertanyaannya. Oke, pertanyaannya yang pertama itu bagaimana tipsnya agar cerita tetap menarik? Ya, itu juga merupakan bagian yang sangat menantang ya. Jadi saya kalau baca bukunya Andre Hirata, baca bukunya karya-karya penulis yang terkenal itu kok mereka bisa ya gitu ya gitu. Ya mencobalah meniru, mungkin harus memasukkan gaya bahasa, mungkin harus memasukkan bahasa-bahasa yang tidak rumit, yang akrab dengan pembaca gitu sih. Jadi saya meniru gaya-gaya mereka. Ya saya juga masih amatir, masih belajar. Jadi di buku saya juga pasti banyak yang masih kaku atau masih kurang gitu. Terima kasih kalau itu sudah ditangkap oleh Pak Fahrul. Kemudian yang kedua, cuplikan-cuplikan itu yang menggugah itu jadi misalnya di bab itu saya akan bicara tentang misalnya tentang suatu topik gitu ya, bahwa emak sedang apa gitu. Makanya saya ingin menghadirkan satu kalimat yang bisa menyentuh perasaan pembaca gitu ya, atau paling enggak sebelum membaca bab itu pembaca tuh dapat gambaran. Oh, ini ada ceritanya tentang begini, cuplikannya seperti ini gitu. Jadi saya ingin membuka sedikit jendela dari setiap bab itu dengan cuplikan itu. Kemudian yang ketiga, latar belakang sastra sebenarnya saya tidak terlalu sastra juga, tapi saya berusaha banyak membaca buku-buku penulis yang hebat gitu ya. Nah, dari situlah saya belajar meramu tulisan seperti ini. Nah, sekali lagi Tinta Langit dan coach menulis di Tinta Langit itu sangat membantu dalam menjalani liku-liku bagaimana saya akhirnya bisa meramu kalimat-kalimat dan menjadikannya dalam paragraf dan bab gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Kita lanjut ya Bu Ayu. Ini ada pertanyaan dari Bu Asti. Karena saya belum baca bukunya, saya mau tahu apakah fokusnya pada pola asuh seorang ibu atau menggambarkan pola asuh orang tua, bapak dan ibu dalam keadaan yang terbatas. Itu pertanyaannya, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini juga pernah dapat feedback dari coach saya di writing camp. Jadi di situ kenapa dihadirkan tokoh sosok seorang bapak? Ini mau fokusnya mau ke bapak apa mau ke ibu gitu. Terus akhirnya oh iya bener juga ya gitu. Tapi kan ada kejadian-kejadian dalam kehidupan bapak itu yang sangat berpengaruh gitu dalam kehidupan emak. Jadi saya tidak bisa tidak memasukkannya. Jadi fokusnya memang tetap ke tokoh si emak gitu. Tapi kehadiran sosok bapak itu hanya saya ingin menggambarkan bahwa kehadiran sosok bapak dan peristiwa-peristiwa yang menimpa dalam kehidupan bapak itu berdampak dalam diri emak secara psikologis, dan itu emak sebagai tiang utama dalam rumah tangga di rumah itu kan jadi terpengaruh gitu bagaimana dia tetap bisa tenang menjaga anak-anaknya, tetap bisa tenang dalam memastikan anak-anaknya itu bisa meraih mimpi yang tidak bisa diraihnya gitu. Jadi sebenarnya tetap lebih ke emak sih meskipun ada hadir sosok bapak di sana. Terima kasih. Oke. Ya, jadi menyeimbangkan tapi tetap menguatkan emaknya ya karena Ya, beliau yang ya. menjadi tokoh utamanya. Selanjutnya ini Bu ada pertanyaan dari Bu Sudaryanti karena tadi tidak menyimak dari awal dan belum baca bukunya. Bagaimana tips menyambungkan cerita dengan peristiwa sejarah Gestapo? Oke, terima kasih Bu Daryanti. Eh Kejadian Gestapo itu kan tahun 1966. Jadi ketika itu emak melahirkan anak yang ketujuh ya, ketujuh kakak saya di atas kakak saya. Jadi bagaimana menyambungkannya dengan bagaimana tips menyambungkan cerita dengan peristiwa? Oh ya,
Jadi sekali lagi emak di situ sebagai pendamping bapak yang waktu itu hanya seorang pamong di dusun gitu, dan ketika itu Gestapo merebak gitu ya. Nah, ketika menghadapi peristiwa-peristiwa mencekam itu keadaan emak itu masih harus harus tetap bertahan hidup apapun yang terjadi, harus tetap memperjuangkan nasib anak-anaknya yang lahir satu demi satu gitu ya. Tapi suaminya dalam kondisi yang tidak menentu. Jadi itu sangat secara psikologis sangat mempengaruhi jiwa emak lah. Kalau kita menempatkan diri kita dalam posisi itu, kita juga pasti mungkin punya berbagai macam cara untuk bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa yang genting gitu dalam hidup kita. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini sangat ini ya, apa namanya, Ibu Ayu tuh detail banget menjelaskannya, bagaimana proses, kemudian bagaimana membangun narasi konflik gitu ya. Kita lanjut, saya masih memberikan kesempatan bagi dua penanya, baik secara langsung atau chat, kami persilakan. Sudah pada capek. Ya, sudah ya. Oke. Baik, terima kasih nih atas antusias peserta. Ini cukup lumayan antusias juga loh, Bu, para penanya-penanyanya. Alhamdulillah. Sebelum menuju puncak acara, kami persilakan kembali Bu Ayu untuk memberikan closing statement singkat, sebuah refleksi dan harapan dari lahirnya buku ini. Silakan Ibu. Oke, jadi buku ini tuh, oke, terima kasih. Dan lahirnya buku ini tuh saya tentang pribadi ya sebagai penulis dari buku ini gitu. Ternyata mimpi ya, sebuah mimpi itu atau sebuah keinginan besar ya, sekecil apapun gitu. Kalau kita tetap pendam, tetap rawat gitu ya, meskipun kondisi di sekitar itu tidak memungkinkan untuk mimpi atau keinginan kita itu terwujud. Tapi kalau kita benar-benar masih mendekapnya, masih punya angan-angan, itu ternyata semesta itu punya caranya sendiri untuk mengantarkan dengan suatu saat bahwa itu bisa menjadi kenyataan gitu. Jadi itu terbukti dengan apa yang sudah dilakukan oleh sosok tokoh kecil Lastri gitu di dalam cerita novel ini gitu, bahwa mimpi yang dia dekap dari kecil itu ternyata meskipun bisa dia lihat gitu ya dalam dalam ketika anak-anaknya sudah bisa dia lihat dalam kehidupan anak-anaknya, dan alhamdulillah bisa beliau nikmati selama beliau masih hidup gitu. Terima kasih. Ya, dekapan seorang ibu yang dirasakan oleh anak-anaknya sepanjang masa. Baik, hadirin yang berbahagia, tiba kita pada momen yang ditunggu-tunggu. Launching buku Ema di antara mimpi dan senandungnya. Kepada Ibu Ayu Matruno, kami persilakan menyampaikan pernyataan resmi bukunya di launching pada hari ini, di hari bahagia di ulang tahun yang nggak tahu deh keberapa tadi. Baik, kami persilakan Ibu. Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Selamat siang. Saya sangat menghargai antusias dan kehadiran teman-teman semua. Siang ini saya memilih di tanggal 27 September karena memang sebenarnya menulis buku itu adalah bucket list sebelum saya umur 60, tapi alhamdulillah sebelum berumur 60 sekarang 57. Saya 57 dan sudah berhasil mewujudkan mimpi saya itu. Jadi hari ini di hari ulang tahun saya yang ke-57, resmi buku ini saya perkenalkan kepada publik dan semoga memberikan manfaat dan inspirasi seperti sosok Lastri yang di dalam buku itu. Baik, Terima kita kasih. berikan aplaus buat Ibu Ayu, dan sebagai ini mengingatkan kembali, silakan panitia untuk menayangkan kembali teasernya.
Baik, cinta antara Oh ya, orang Bu Puji, tua. satu lagi boleh Silakan. saya sampaikan. Oh ya, hasil dari penjualan buku ini adalah biar senada dengan semangat Lastri dalam buku itu yang sangat mencintai pendidikan dan ingin berjuang untuk kehidupannya lebih baik. Sebagian dari hasil penjualan buku ini saya akan sumbangkan untuk sekolah yatim dan duafa gitu. Jadi kalau misalnya teman atau siapapun yang membeli buku ini turut berkontribusi dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima Baik, kasih. saya juga ingin sebagai kutipan akhir ya, cinta antara orang tua dan anak adalah cinta yang tak pernah selesai, melainkan terus berputar mengiringi kehidupan. Semoga buku ini menjadi pengingat bahwa cinta seorang ibu adalah energi kehidupan yang tidak pernah padam. Demikian seluruh rangkaian sesi telah kita lalui, paparan penulis, ulasan resmi testimoni, hingga peluncuran resmi buku. Saya sebagai moderator mohon maaf bila ada kekurangan. Selanjutnya saya kembalikan ke acara kepada MC untuk melanjutkan penutupan sekaligus memberikan pengumuman siapa penanya terpilih. Dan sekali lagi juga saya memang mau menyampaikan bahwa sebagian dari pendapatan penjualan buku ini memang akan didonasikan oleh Bu Ayu ke anak-anak yatim dan duafa. Sekian, silakan Kak Nadia. Baik, terima kasih banyak Bu Puji sudah memandu acara kita untuk launching buku dari Bu Ayu. Saya ucapkan selamat Bu Ayu untuk launching bukunya dan selamat ulang tahun. Ini hari yang pasti momen yang berkesan untuk Bu Ayu dan kita semua. Dan seperti kata Bu Puji tadi, Bu Ayu perlu memilih nih penanya-penanya tadi yang sudah bertanya, ada Bu Rodliva, kemudian di kolom chat ini saya mention lagi ada Pak Rudi Aryansyah, Pak Fahrul, kemudian Bu Asti, Bu Sudaryanti, gitu ya. Oh, ada beberapa Bu Ayu. Silakan memilih siapakah. Saya tidak memilih, pertanyaannya semua bagus, tapi hanya karena ada 2 door prize saya berikan pada 2 penanya pertama saja. Oke, berarti Bu Rodlifah ya, dan di kolom chat untuk yang Dan Rudi. pertama. Ya, Pak Rudi. Oke, Pak Rudi ini kolega Bu Ayu tadi ya. Oke, baik. Selamat untuk para pemenang, Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi. Tadi saya lihat partisipasinya cukup stagnan di 40, bahkan sempat lebih. Selamat sekali lagi, Bu Ayu. Dan untuk menutup acara pada siang hari ini, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Apakah ada gaya khusus, Bu Ayu, untuk merayakan hari ini? Masih di mute, Bu Ayu? Senyum saja dan mantap untuk kita semua. Oke, baik. Saya hitung mundur ya, Bapak Ibu yang masih mau menyalakan kamera, silakan dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Di saya ada 2 slide, Bapak Ibu. Tangannya jempol semua, kita beri jempol untuk Bu Ayu Matrunoh dan juga Bapak Ibu semua yang sudah support hari ini. Oke, di slide pertama Bapak Ibu, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, baik. Di slide yang kedua, saya hitung mundur lagi, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir, yang sudah bertanya, yang sudah mendengarkan. Bahkan tadi ini banyak juga yang masih dalam perjalanan di mobil dan lain sebagainya. Semoga acara kita pada siang hari ini bisa membawa banyak manfaat, inspirasi, dan juga saling menyemangati di dunia literasi. Selamat sekali lagi Bu Ayu Matruno. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Bu Ya, Ayu selamat. Terima Sukses kasih. izin Bu Ayu. live dulu ya, makasih. Makasih Pak Kurjum. Sama-sama. Sehat selalu ya semuanya. Bu Ayu. Iya.
Ayu.